Halo kawan, apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita mundur tentang film yang dirilis Januari 2020 lalu. Film ini merupakan sempalan sekaligus bagian film tahun 2004 yang dibintangi oleh Sarah Michelle Gellar. Film ini terbilang sukses hingga dibuat sequel yang dirilis pada tahun 2006 dan 2009. Dalam cerita ini, Fiona membunuh suami dan anaknya. Film ini berjudul The Grudge. Mari kawan, kita simak ceritanya ya. Kisah ini bermula dari kepulangan Fiona Landers dari Jepang. Dia bekerja sebagai perawat di sana. Dia memutuskan untuk pulang ke Amrik sebab dia merasa tak nyaman tinggal di rumah yang ternyata berhantu. Sesampainya di rumah, Fiona disambut oleh suaminya yaitu Sam dan putrinya bernama Melinda. Selang beberapa hari kemudian dikabarkan mereka semua tewas. Ini adalah Muldoon. Muldoon adalah seorang detektif yang mempunyai seorang anak yang bernama Burke. Muldoon nantinya akan berpasangan dengan seorang detektif senior yang bernama Goodman. Kali ini Muldoon dan Goodman mendapatkan tugas untuk menangani kasus tewasnya seorang wanita parubaya yang sudah membusuk berbulan-bulan di dalam mobilnya. Mereka pun pergi menuju lokasi kejadian sebuah kecelakaan mobil tersebut. Diketahui melalui ID card-nya, polisi mengatakan bahwa mayat tersebut bernama Lorna Moody, seorang konsultan yang berumur 65 tahun. Muldoon kemudian mencari informasi tentang kasus tersebut dan mengumpulkan untuk menjadikan petunjuk dalam kasus tersebut. Muldoon merasa kematian Lorna Moody masih ada kaitannya dengan kasus di keluarga Landers. Muldoon terus mencari tahu tentang peristiwa di keluarga Landers. Kemudian tiba-tiba temannya datang dan melarang Muldoon untuk melakukan itu. Sebab Goodman pun bertahun-tahun sudah melakukan penanganan kasus ini, namun tidak pernah berani menginjakkan kakinya ke rumah keluarga Landers. Namun, Muldoon makin penasaran. Di hari berikutnya, Muldoon pergi menuju rumah keluarga Nyonya Matheson yang merupakan klien dari Nyonya Lorna Moody di Jalan Raeburn Drive nomor 44, yang kebetulan rumah tersebut adalah bekas rumah keluarga Landers. Sesampainya di sana, Muldoon memanggil dan mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Muldoon kemudian masuk ke rumah tersebut. Lalu, Muldoon menemui Nyonya Matheson. Tujuan Muldoon datang menemuinya adalah untuk membicarakan tentang kematian Nyonya Lorna Moody yang merupakan konsultan dari keluarga Nyonya Matheson. Tiba-tiba Nyonya Matheson memegang tangan Muldoon dengan tangan yang berlumur darah dan berkata, "William meninggalkannya." Sontak saja Muldoon ketakutan saat itu, lalu pergi meninggalkan Nyonya Matheson. Ketika hendak keluar rumah, ia dikejutkan lagi dengan sosok mayat yang sangat mengerikan, yaitu Tuan William, suami dari Nyonya Matheson. Kemudian Muldoon melaju dengan mobilnya pergi dari rumah tersebut. Dan ketika berada di perjalanan, tiba-tiba sudah ada sosok anak di depan mobilnya hingga tertabrak. Muldoon kemudian turun dan melihat apa yang ditabraknya. Muldoon tidak menemukan apa-apa di sana. Lalu Muldoon pergi ke rumah Goodman untuk mencari tahu sebenarnya apa yang pernah terjadi di rumah itu. Goodman bercerita bahwa semua keluarga dan para tetangga dibunuh di rumah Raeburn nomor 44 tersebut.
Keesokan harinya, Muldoon masih mencari informasi tentang kejadian-kejadian yang saat ini ditanganinya. Ia merasa pria ini juga berada dalam peristiwa-peristiwa ini. Pada tahun 2004, Peter Spencer ini adalah seorang agen properti. Saat ini dia sedang membawakan istrinya ke dokter kandungan. Dokter menyebutkan bahwa ada kelainan di dalam kandungan istrinya. Setelah dari dokter kandungan, Peter bersama istrinya yang bernama Nina menuju ke rumah Rayburn 44 untuk mendapatkan tanda tangan dari pemilik rumah, yaitu Sam, suami dari Fiona. Sesampainya di rumah tersebut, Peter mencoba memanggil-manggil. Lalu Peter pun langsung masuk ke rumah tersebut. Namun ia juga tidak menemui siapapun berada di dalam. Lalu, ia pun bergegas keluar dari rumah tersebut. Istri Peter yang teringat akan perkataan dokter kandungan tadi terus bersedih tentang keadaan kandungannya. Peter terus memberi semangat kepada istrinya. Setelah itu, ia pun menyegarkan dirinya ke kamar mandi. Nah, berawal dari sini, keanehan muncul di kehidupan Peter. Peter sudah masuk ke dalam rumah berhantu tersebut, maka berikutnya akan banyak masalah dihadapinya. Tepat pukul 12 malam, Peter diganggu oleh sosok menyeramkan. Namun itu hanya seperti mimpi. Esok paginya, dia terus memberi semangat kepada istrinya, lalu berpamitan untuk pergi lagi ke rumah Rayburn 44. Peter sebenarnya merasakan hal yang aneh. Namun dia tidak peduli dengan hal itu. Sesampainya di rumah tersebut, Peter mendapati Melinda di rumah dengan sorot mata dingin dan hidungnya mimisan. Peter tidak tahu kalau ternyata Melinda sudah mati. Peter bukannya takut, malah dia mengajak Melinda untuk masuk ke dalam rumahnya agar ia dapat membersihkan darah di hidung Melinda. Peter kemudian menelpon Tuan Sam. Panggilan juga tidak terhubung. Peter hanya meninggalkan pesan di mesin penjawab bahwa ia akan menunggu Tuan Sam di rumahnya sambil menemani Melinda, anak Tuan Sam. Di waktu yang lain, kejadian aneh juga menimpa Muldoon. Dia terus mendapatkan teror menyeramkan hingga wajahnya sampai terbenam di dalam air dan hampir kehabisan nafas. Di dalam cerita di tahun yang lain, seorang konsultan atau psikolog yang bernama Nyonya Lorna Moody, ia mendatangi keluarga Matheson. Dia diminta Tuan William untuk membantu istrinya yang sedang terkena gangguan psikolog. Setelah berbincang-bincang, Nyonya Lorna diminta untuk tinggal beberapa hari di rumah Tuan Matheson. Nyonya Lorna pun mulai masuk dalam gangguan arwah-arwah gentayangan yang berada di rumah tersebut. Nyonya Lorna pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan untuknya. Berawal dari sini, Nyonya Lorna Moody diganggu oleh Melinda hingga diikuti lagi oleh Melinda sampai di rumah Tuan William. Sesampai di rumah Tuan William, Nyonya Lorna bertemu dengan seorang pria berdiri di depan rumah Tuan William. Pria tersebut adalah seorang detektif yang bernama Wilson. Detektif Wilson adalah polisi yang ikut menangani kasus kematian keluarga Landers. Ia terus mengawasi rumah tersebut hingga ia kemudian dijemput oleh Goodman untuk diantar pulang. Namun, saat dalam perjalanan, Wilson mengeluarkan pistolnya dan menembak wajahnya sendiri. Setelah kejadian tersebut, Detektif Wilson dirawat di rumah sakit jiwa. Muldoon yang terus mencari informasi tentang kasus yang ditanganinya, ia pergi ke rumah sakit jiwa untuk menemui Detektif Wilson.
Muldoon ingin meminta informasi kasus yang ditanganinya 2 tahun lalu tentang keluarga Landers. Wilson mengatakan kepada Muldoon bahwa setelah Anda melangkah ke rumah mereka, maka mereka tidak akan melepaskan Anda lagi karena rumah itu adalah rumah dendam. Ini tidak akan pernah berakhir. Mereka akan terus ada di hadapan mata kita. Wilson hingga berteriak meminta agar Muldoon harus membakar rumah itu. Lalu Muldoon pun pergi meninggalkan Wilson. Tiba-tiba terdengar ada kejadian dari dalam rumah sakit. Ternyata mata Wilson sudah berlumur darah. Kejadian aneh pun sudah sering sebenarnya terjadi pada Wilson ketika dia menangani kasus keluarga Landers. Dia sering dihantui dan membuatnya tidak tenang dalam hidupnya, hingga akhirnya saat ini dia berada di rumah sakit jiwa. Sejak Muldoon menangani kasus kematian keluarga Landers, sampai saat ini terus dihantui. Kali ini hantu William yang terus menerornya. Saat berada di ruang arsip, Muldoon merasa ada yang mengganggunya. Namun saat dilihatnya, tidak ada seseorang di sana. Peter masih berada di rumah keluarga Landers. Ia menunggu Tuan Sam sambil menemani Melinda. Lalu ia ditelepon oleh istrinya. Peter mengatakan ia tidak mungkin meninggalkan Melinda seorang diri di sini. Ketika mereka masih berbincang, bel rumah berbunyi. Peter mengakhiri teleponnya dan segera membuka pintu. Namun tidak ada seorang pun yang ada di luar. Ketika dia kembali ke dalam, dia melihat Melinda sudah tidak ada lagi di sofa. Lalu Peter mencari Melinda sampai ke atas hingga ke kamar mandi. Dia menjumpai sosok menyeramkan di dalam bak mandi, dan hampir saja dia dicekik. Peter pun langsung lari hingga di lantai bawah dia berjumpa kembali dengan sosok yang seram. Dan di situ dia tertempel oleh makhluk tersebut. Selang beberapa waktu, Peter pun pulang ke rumahnya. Nina yang mendengar suara pintu, lalu ia pergi melihatnya. Ketika itu, Nina menjumpai Peter yang sudah berada di dalam rumah. Nina pun merasa aneh. Seperti ada yang berbeda di diri Peter. Peter memegang pisau lalu menusuk Nina. Kemudian Peter pun membunuh dirinya sendiri. Kejadian aneh juga pernah menimpa Lorna, yang saat itu dia masih berada di rumah Tuan Matheson di Raven 44. Lorna mendengar suara tangisan dan membuatnya takut. Lalu dia mencari sumber suara tersebut. Dia menemukan Nyonya Matheson di kamarnya. Dia sedang ditimpai oleh makhluk halus. Lorna mengatakan kepada Tuan Matheson bahwa di rumah mereka berhantu. Namun, Tuan Matheson memang sudah tahu lebih dulu. Bahkan, Matheson mengatakan kalau siapa saja yang sudah masuk ke rumah ini akan mendapat masalah. Lorna memutuskan untuk pergi dari rumah Tuan Matheson. Dia akan berpamitan dengan Nyonya Matheson. Tapi apa yang ada di hadapannya membuatnya histeris. Lorna terkejut melihat mayat Tuan Matheson yang tergeletak di lantai dapur. Lalu ia pun melihat jari tangan Nyonya Matheson yang dipotong-potong. Hingga akhirnya Lorna Moody lari terbirit-birit dan keluar dari rumah itu. Lorna mengemudikan mobilnya sangat kencang. Saat di perjalanan dia dikejutkan oleh hantu yang menyeramkan. Hingga ia pun lepas kemudi yang mengakibatkan mobilnya masuk ke dalam hutan dan menabrak hingga ia tewas mengenaskan. Di waktu berikutnya, Nyonya Matheson dirawat di rumah sakit. Namun tak lama ia berada di sana, ia pun bunuh diri dengan melompat dari lantai atas hingga ia pun tewas. Muldoon dimimpikan oleh perkataan detektif Wilson yang menyuruhnya untuk membakar rumah tersebut.
Ia pun tak henti terus diganggu oleh makhluk halus. Kejadian demi kejadian aneh terus mengikutinya, hingga ia pun takut terjadi apa-apa kepada anaknya. Lalu ia berdiskusi kepada Goodman. Muldoon berencana melakukan apa yang dikatakan detektif Wilson. Muldoon mengajak anaknya menuju ke rumah Rayburn 44. Muldoon masuk ke dalam rumah tersebut dengan membawa jerigen yang berisi minyak. Saat berada di dalam rumah tersebut, ia melihat kejadian hingga kejadian yang telah terjadi di rumah tersebut. Count to 5. What have you done? I can still feel him watching me! Sampai akhirnya, dia pun membakar rumah hingga rata dengan tanah. Lalu ia pun pulang bersama Burke dengan hati yang senang dan gembira. Setelah peristiwa itu, Muldoon merasa masalah ini sudah selesai dan tidak akan ada lagi yang gentayangan menerornya. Demikian rangkuman cerita ini, semoga kawan semua dapat terhibur. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Bye-bye.